Satu karena pelayanannya sopan, terus harganya juga terjangkau. Ya iyalah, kita kan kalau malam lapar ya bisa ke sini gitu. Warung Madura itu menjadi alternatif ya. Perbedaan warung Madura sama warung biasa, perbedaannya lebih murah dan bisa buka 24 jam. Nah, kerja di warung Madura itu harus bisa sip-sipan gantian sama istri. Terus penataan barang rapi. Untuk sekarang Bang, penjualan ada penurunan atau kenaikan? Kalau soal itu, kalau pendapatan tiap hari itu pasti ada turun, pasti ada kenaikan. Gitu. Tapi semuanya ya rata-rata kadang sama kayak kemarin pendapatannya gitu. Dengan turunnya kelas menengah, maka kemudian mereka dari survei itu saya lihat, saya simpulkan bahwa memang mereka menjadi lebih selektif, lebih rasional untuk spending gitu ya. Nah, salah satunya adalah warung Madura itu menjadi alternatif ya. Kenapa? Karena beberapa hal keunggulan dari warung Madura, terutama yang small denomination. Jadi kalau di Indomaret, Alfamart kan sudah kemasan kan sudah tetap, harganya sudah tetap ya, nggak dimungkinkan oleh kemasan kecil, itu dimungkinkan oleh warung Madura gitu. Dan memang secara umum warung Madura ini harganya relatif lebih murah ya, sehingga kemudian murah kenapa? Karena memang overheadnya kecil. Karena warung Madura ini kan sistemnya bagi hasil. Jadi konsep pemberdayaan sistem bagi hasil dan murni, bahasa di sini di kita 50-50. 50-50-nya nggak 50-50. Kenapa? Karena dia itu living cost-nya di situ. Dia makan, dia bawa anak kecil gitu. Dia anaknya, dia kalau ngerokok, rokoknya. Lebihannya itu, lebihan dari makan segala macam yang disimpan, kemudian bagi dua dengan saya, dengan yang jaga. Bayangin, kalau umpamanya bagi hasilnya aja 5 juta gitu ya, dia udah tinggal di situ, makan di situ, itu setara berapa gitu di Jakarta gitu. Bisa saving 5 juta bersih. Atau 3 juta. Dia itu anaknya udah makan di situ, tinggal di situ, makan es krim sehari-hari di situ gitu. Bersihnya di situ. Itu kan setara mungkin 8-10 juta. Kalau ngekos gitu, di anaknya juga biaya makan segala macam, mungkin sekitar itu kan. Dan ini non skill gitu. Ya untuk jaganya gantian sama istri. Semisalnya saya jaga pagi sampai zuhur. Nah, terus diganti istri dari habis sholat zuhur sampai asar. Gitu. Terus sampai udah sholat maghrib saya tidur. Terus jam 11-nya diganti istri lagi gitu. Berarti yang jaga malam Abang ya? Iya. Satu karena pelayanannya sopan, terus harganya juga terjangkau, terus bikin kita nyaman aja, enak gitu. Ya iyalah, kita kan kalau malam lapar ya
bisa ke sini gitu, beli Indomie sama telur gitu. Kalau ke Alfa kan apa ke supermarket ya agak jauh gitu. Kalau sekarang kita melihat bahwa ada tren balik ke ini ya, ke mana? Ke warung Madura sebagai satu kategori. Maka kita perlu cermati lagi apa gaya hidupnya berubah. Ya. Nah, kalau saya mau tetap pakai dengan perspektif itu ya berarti ada gaya hidup yang berubah. Apa itu? Salah satunya Anda sampaikan tadi ya, barangkali ada solidaritas sosial yang meningkat ya. Sekarang ini kita berada di dalam situasi sentimen primordial yang cukup kuat ya. Nah, fenomena warung Madura itu menurut saya sekarang sih masih belum bisa mengimbangi, tapi itu fenomena yang bagus di mana masyarakat kecil itu punya inisiasi untuk mengembangkan UKM dan direspon, karena kan retail ini kan transaksinya miliaran transaksi ya, setiap hari, setiap minggu ya, dan itu ditangkap, dan warung-warung sudah ada sejak zaman dulu ya. Tapi belum ada data share-nya seperti apa, masih belum tahu, nanti harus diteliti secara khusus sih. Kan dari sisi bisnis karena dia mengambil ceruk yang nggak diambil oleh orang lain di jam non jam premium. Kalau dia harus berbuka seperti halnya minimarket, warung-warung yang lain dari jam 6 pagi atau jam 7 pagi sampai jam 10 malam, ya selesai kita. Itu nggak bisa, justru warung Madura itu dapat tumbuh karena dia mengisi ruang yang kosong itu jam 10 ke atas. Jadi warung Madura kalau omset 3 juta gitu per hari, kalau siang hari itu paling banter itu 1 juta, Mbak. Jadi dia jaga dari pagi sampai jam 10 malam itu paling banter 1 juta. Justru 2 jutanya dia dapat itu jam 10 sampai pagi jam 7 lagi. Karena jam 10 itu orang sekarang perkotaan kan masih melek. Pagi mereka itu kalau apalagi pinggiran ya. Pinggiran Bekasi, Depok, Tangerang, Tangsel gitu. Mereka harus ke Jakarta berangkat subuh atau jam 3 mereka. Pertama isi bensin dulu karena pom bensin belum buka gitu kan. Rokok jaminannya, roti minimal ya gitu. Sampai jam 7. Nah itu. Kalau kemudian itu udah dapat sama aja dengan mati kan gitu. Saya kira value proposition yang dimiliki oleh warung Madura tadi saya katakan affordable quality tadi ya, karena mereka tetap bisa, kalau di retail kan 2 ya. Pertama produknya sudah standar karena dia cuma jadi channel aja. Maka yang menentukan kualitas adalah services gitu ya, ada produk ada services. Nah, produk ini sama, modern sama tradisional sama Madura itu sama ya, kecuali malah ada pembeda kayak bensin segala macam nggak ada di warung modern. Nah kemudian di servis ini ya, servis ini kekuatan keramahan ya, tadi itu sampai tahlilan segala macam itu menjadi kunci. Jadi saya kira kalaupun sekarang daya beli turun karena dia bisa small denomination, bisa lebih rendah, bisa fleksibel, itu jadi advantage. Tapi kalaupun nanti daya beli naik, saya kira juga nggak banyak pengaruh. Artinya orang tetap prefer kepada yang lebih murah dan lebih yang affordable tadi itu ya, affordable quality. Kalau soal ada undangan itu ya datang. Kalau ada tahlilan ya datang juga. Kalau nggak diundang saya nggak bakalan datang gitu. Kalau sama tetangga itu harus baik, pelayanan gitu, saling menghargai gitu. Sini-sini. Sehat. Mbaknya mana? Oh, udah ini.
wabarakatuh.